Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Damayanti dari Prodi S1 Kebidanan semester 4 di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Pada video kali ini saya akan melakukan konseling pranikah atau prakonsepsi. Yuk cek videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak. Silakan duduk. Dengan Mbak siapa? Mbak Keila. Oh ya, perkenalkan saya Bidan Erman. Di sini saya pemilik BPM. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi gini Bu Bida, saya 1 bulan lagi melangsungkan pernikahan dan membutuhkan syarat surat sehat nikah Bu. Oh iya, untuk mengisi keterangan surat sehat, maka kita perlu melakukan pemeriksaan dahulu, Mbak, yaitu pemeriksaan fisik dan laboratorium. Oke, sebelum melakukan pemeriksaan, saya data identitas Mbak dulu ya. Ya, Namanya siapa? Nama lengkap Mbak boleh tahu? Keila Ramadhani. Oke, Keila Ramadhani. Umurnya berapa, Mbak? 20. 20. Oh, masih muda ya. Alamatnya di mana, Mbak, kalau boleh tahu? Kampung Cikarang Jati. Oke, bentar ya. Pendidikan terakhir, Mbak? SMA. Untuk calon suaminya, mana yang Mbak kok nggak bisa mendampingi? Calon suami saya berada di luar kota Bu, jadi ia melakukan pengecekan di kotanya. Oh, jadi nggak bisa ikut mendampinginya. Oke, baik Mbak. Selanjutnya, mari kita lakukan pemeriksaan ya. Alhamdulillah, normal Mbak. Kita lakukan pengukuran terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya, mohon Mbak, simak. Berapa? 41. Oke. Oke, baik Mbak, ini untuk keterangan hasil pemeriksaan fisiknya sudah normal semua, tekanan darahnya normal, nadinya normal, tinggi badannya sama, berat badannya juga stabil, standar, kurang agak lebih gemuk sedikit lagi aja Mbak. Tapi untuk lamba itu alhamdulillah normal sehingga tidak stabilitas dari gizinya itu tidak kurang. Oke Mbak, sebelumnya saya melakukan konseling dulu. Untuk surat ininya nanti dipersiapkan dulu ya. Ya, Nah, untuk persiapan saya akan melakukan konseling kepada Mbak dulu nih. Untuk apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk sebelum menikah? Tentunya untuk kesehatan kita ya. ya. Oke, saya tunjukkan dulu ya Mbak. Bentar. Nah, di sini ada persiapan sebelum menikahnya itu. Baik, yang pertama di sini ada pemeriksaan fisik dan laboratorium yang tentunya sudah kita lakukan tadi, yaitu pemeriksaan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, tanda-tanda vital lainnya, sama untuk melakukan cek gula darah, kolesterol, asam urat dan lain sebagainya ya Mbak, sudah kita lakukan dan hasilnya alhamdulillah itu semua normal. Nah, selanjutnya yang kedua itu yang perlu dipersiapkan dari status imunisasi tetanus toxoid. Mbak udah pernah melakukan imunisasi kan sebelumnya pas waktu masa sekolah dulu? Oh ya, tentunya dari bayi juga sudah mengikuti pastinya ya kan. Nah, dari situ sebelum melakukan pernikahan ini maka kita
dibutuhkan untuk melakukan imunisasi tetanus toxoid. Kenapa? Karena tetanus toxoid ini untuk mencegah adanya infeksi bakteri yang terjadi di dalam tubuh kita nantinya. Kan nantinya untuk melakukan pernikahan kita tentunya akan melakukan hubungan dengan suami, ya kan? Nah, maka dari itu untuk mencegah terjadinya infeksi TT, maka kita lakukan imunisasi TT. Nanti juga mbaknya akan melakukan imunisasi TT. Oke, yang ketiga itu selanjutnya status gizi. Nah, dari status gizi ini harus mencukupi dari pola makannya baik, makannya apa aja, tentunya gizinya harus seimbang. Dari piring bulat itu jangan semuanya nasi, jangan semuanya lauk, jangan seperti itu. Kita harus memporsir, membagi-bagi nasinya, karbohidratnya tuh apa aja. Misalnya nasi kayak gitu, kentang, ubi kayak gitu. Terus sayurannya kita dari proteinnya, protein hewani, nabati itu harus terpenuhi juga. Seperti telur, sayur-sayuran kayak gitu, daging juga kan. Terus jangan lupa untuk buahnya juga harus memenuhi kebutuhan serat kita, karena di dalam tubuh kita tentunya akan membutuhkan serat. Terus juga ada ikan-ikanan, buah-buahan, sayuran. Terus juga harus melakukan olahraga secara rutin untuk menjaga keseimbangan gizi di dalam tubuh kita. Tentunya kan nanti pas saat sudah nikah akan adanya kehamilan, persalinan. Di situ juga gizinya harus mencukupi. Nggak mungkin kan kalau lagi mengandung tapi gizinya turun seperti itu, atau gizinya kurang, nanti kan pasti bakal ada efek nanti di kemudian harinya, entah itu pada ibunya sendiri ataupun pada bayinya atau janinnya seperti itu. Nah, yang keempat ini paling penting, kesehatan reproduksi. Nah, dari kesehatan reproduksi ini tentunya kan kesehatan yang paling intim, karena apalagi kan akan mempunyai suami akan melakukan hubungan, pasti akan melakukan hubungan sesuai dengan keinginannya seperti itu, atau sesuai dengan jalannya kayak gitu kan. Nah, dari situ makanya kesehatan reproduksinya itu harus dijaga, seperti menggunakan pakaian dalam itu tidak terlalu ketat, nggak boleh tuh celana dalamnya ketat seperti itu, Mbak. Terus untuk penggantian celana dalamnya itu mohon maaf sehari berapa kali ya, Mbak? 2. Oh, sehari 2 kali. Nah, alhamdulillah itu memang udah standar dari sananya, maksudnya standar Indonesia itu sudah mencukupinya sehari 2 kali ganti. Untuk benar-benar menjaga kesehatannya itu harus membersihkannya secara rutin ya, Mbak. Terus juga mengelapnya itu, atau sehabis mandi mengelapnya boleh menggunakan handuk bersih ataupun tisu seperti itu. Pokoknya juga harus dijaga kebersihan untuk diri sendiri maupun untuk pasangan. Untuk pasangan juga ingatin ya, Mbak, nggak boleh pakai dalaman yang terlalu ketat. Terus juga nggak boleh menggunakan dalaman yang susah menyerap keringat, harus yang menyerap keringat. Pokoknya harus dijaga seterusnya kesehatan reproduksinya. Untuk mandi dan lain sebagainya itu juga ya, Mbak. Pola makannya juga dijaga. Oke, cukup segitu saja kalau dari saya. Dan untuk suratnya sebentar kita buat dulu ya. Ya. Mbak, di sini ada surat sehatnya sudah jadi, dan untuk kedepannya persiapkan juga mental dan fisiknya ya, Mbak. Kesehatannya selalu dijaga, itu juga penting kan untuk dilakukan. Oke, itu aja. Gimana, Mbak? Udah paham apa yang saya jelaskan? Sudah, Bu Bidan. Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh dengan menchat saya sudah melampirkan nomor HP saya di situ ya. Oke. Untuk kedepannya, untuk mau suntik boleh, atau imunisasi itu nanti
nanti ya, boleh dilakukan pas nanti kalau bisa sama calonnya di kantor. Oke, udah paham? Paham. Oke, segitu aja ya Mbak. Terima kasih Bu Bidan. Iya. Saya permisi Bu Bidan. Oke, terima kasih ya Bu, Mbak. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih telah menonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.